Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida Nur Fitriana. Nomor NIM saya 933503120. Untuk mata kuliah saat ini ialah ilmu mantik. Saya dari kelas E dan saya berasal dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Kediri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi silogisme, induktif, kias, dan istiqroi. Zaman semakin maju dan berkembang, begitu pula masalah-masalah dalam kehidupan umat Islam. Hal ini menuntut para ulama dan pakar-pakar dalam ilmu fikih untuk melakukan ijtihad, guna untuk melahirkan hukum-hukum yang baru dan lebih sesuai dengan zaman ini. Hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, hadis, serta akal. Para ulama dituntut untuk menyeimbangkan ketiganya, sehingga dapat melahirkan maslahat bagi umat dan agama Islam. Ilmu mantik adalah ilmu yang dijadikan alat dalam melakukan ijtihad. Ilmu mantik adalah ilmu yang membahas tentang tata cara berpikir atau norma-norma berpikir logis dengan mempertimbangkan 3 aspek, yaitu Al-Quran, hadis, dan akal. Dalam ilmu mantik, memproses suatu hukum dibutuhkan dalil-dalil atau indikator-indikator yang darinya dihasilkanlah kesimpulan yang akurat. Berpindah dari sesuatu yang diketahui atau indikator kepada sesuatu yang tidak diketahui, dan darinya dihasilkan suatu kesimpulan. Adapun untuk menentukan suatu kesimpulan tersebut melalui beberapa cara, di antaranya kias dan istiqroi. Selanjutnya ada pengertian silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari 2 proporsi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Sebagai para ahli logika menyebut silogisme sebagai penyimpulan tidak langsung, karena dalam silogisme menyimpulkan pengetahuan baru yang sebenarnya diambil secara sintesis. Selanjutnya ada pengertian tentang kias. Kias menurut bahasa yaitu menetapkan bagi sesuatu dengan apa yang semisalnya. Misalnya, seseorang mengukur kain dengan meteran yang sama dengan ukuran kain yang lain. Berdasarkan pengertian kias tadi, maka apabila ada suatu kasus yang hukumnya telah ditetapkan dalam suatu nas dan ilat hukumnya telah diketahui. Menurut cara-cara mengetahui hukum ilat hukum, kemudian didapat pula suatu kasus lain yang hukumnya tidak ditetapkan oleh suatu nas, tetapi ilat hukumnya adalah sama dengan ilat hukum dari kasus yang telah memiliki nas tersebut. Maka hukum kasus yang tidak ditetapkan oleh nas itu disamakan dengan hukum kasus yang telah ada nasnya, sebab adanya persamaan ilat hukum pada kedua kasus itu. Selanjutnya ada rukun-rukun kias. Yang pertama, hukum harus pokok, yaitu persoalan yang telah dijelaskan ketentuan hukumnya di dalam nas. Pokok ini sering pula disebut dengan yakni yang menjadi tempat sandaran kias, dan kadang-kadang disebut pula dengan menjadi tempat penyamaan sesuatu. Dan yang kedua, adanya cabang, yaitu persoalan atau perkara baru yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan hukumnya dengan pokok. Dan selanjutnya adanya ketetapan hukum asal yang telah dijelaskan oleh nas pada pokok. Ketentuan hukum ini adalah hukum yang sudah pasti yang melekat pada pokok sebagai tempat penyandaran kesamaan hukum bagi cabang. Yang keempat, adanya ilat, yakni suatu sifat atau keadaan yang menjadi alasan atau dasar penetapan hukum pada pokok, dan ilat ini juga terdapat pada cabang yang akan dicari hukumnya. Ilat ini harus jelas, relatif, dan
dapat diukur dan kuat dugaan bahwa dialah yang menjadi alasan penetapan hukum Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk qiyas. Qiyas dilihat dari bentuknya dibagi menjadi 3 macam, yaitu qiyas ilat, qiyas dalalah, dan qiyas shibh. Yang pertama ada qiyas ilat, ialah qiyas yang mempersamakan asal dengan fard, karena keduanya mempunyai persamaan ilat. Qiyas ilat terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama qiyas jali. Qiyas jali yaitu qiyas yang ilatnya berdasarkan dalil yang pasti. Tidak ada kemungkinan lain selain dari ilat yang ditunjukkan oleh dalil itu. Qiyas jali terbagi kepada yang pertama ada qiyas yang ilatnya ditunjuk dengan kata-kata seperti memabukkan, arti adalah ilat larangan minum khamar yang disebut dengan jelas dalam nas. Yang kedua ada qiyas aulawi, yaitu qiyas yang hukum pada fard sebenarnya lebih utama ditetapkan dibanding dengan hukum pada asal, seperti hukum haramnya hukum mengucapkan kata-kata kepada kedua orang tua. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23. Maka janganlah ucapkan kata-kata kepada kedua orang tua. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi, ilatnya ialah menyakiti perasaan kedua orang tua. Bagaimana hukum memukul orang tua? Dari kedua peristiwa nyatalah bahwa perasaan orang tua lebih sakit bila dipukul anaknya dibanding dengan ucapan yang diucapkan anaknya kepadanya. Karena itu sebenarnya hukum yang ditetapkan bagi fard lebih utama dibanding dengan hukum yang ditetapkan pada asal. Yang ketiga ada qiyas musawi, yaitu qiyas hukum yang ditetapkan pada fard sebanding dengan hukum yang ditetapkan pada asal. Seperti menjual harta anak yatim dikiaskan kepada memakan harta anak yatim. Ilatnya ialah sama-sama menghabiskan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim haram hukumnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya, ia tidak lain hanyalah menelan api neraka ke dalam perutnya. Karena itu ditetapkan pula lah haram hukumnya menjual harta anak yatim. Dari kedua peristiwa ini nampak bahwa hukum yang ditetapkan pada asal sama pantasnya dengan hukum yang ditetapkan pada fard. Dan yang kedua ada qiyas khafi, yaitu qiyas yang ilatnya mungkin dijadikan ilat dan mungkin pula tidak dijadikan ilat, seperti mengkiaskan sisa minuman burung kepada sisa minuman binatang buas. Ilatnya ialah kedua binatang itu sama-sama minum dengan mulutnya, sehingga air liurnya bercampur dengan sisa minumannya itu. Ilat ini mungkin dapat digunakan untuk sisa burung buas dan mungkin pula tidak, karena mulut burung buas berbeda dengan mulut binatang buas. Mulut burung buas terdiri dari tulang atau zat tanduk. Tulang atau zat tanduk adalah suci, sedangkan mulut binatang buas adalah daging. Daging binatang buas adalah haram. Namun keduanya adalah mulut dan sisa minuman. Yang tersembunyi di sini ialah keadaan mulut burung buas yang berupa tulang atau zat tanduk. Selanjutnya ada qiyas dalalah, yaitu qiyas yang ilatnya tidak disebut, tetapi merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya ilat untuk menetapkan suatu hukum dari suatu peristiwa, seperti harta kanak-kanak yang belum balik, apakah wajib ditunaikan zakatnya atau tidak.
Para ulama yang menetapkannya wajib mengkiaskannya kepada harta orang yang telah balik, karena ada petunjuk yang menyatakan ilatnya, yaitu kedua harta itu sama-sama dapat bertambah atau berkembang. Menurut mazhab Hanafi, tidak mengkiaskannya kepada orang yang telah balik, namun kepada ibadah seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Ibadah hanya diwajibkan kepada orang yang mukallaf, termasuk di dalamnya orang yang telah balik, tetapi tidak diwajibkan kepada anak kecil atau orang yang belum balik. Karena itu, anak kecil tidak wajib menunaikan zakat hartanya yang telah memenuhi syarat-syarat zakat. Dan untuk yang terakhir ada kias shibah, yaitu kias yang fard dapat dikiaskan kepada dua asal atau lebih, tetapi diambil asal yang lebih banyak persamaannya dengan fard. Seperti hukum merusak budak dapat dikiaskan kepada hukum merusak orang merdeka, karena kedua-duanya adalah manusia, tetapi dapat pula dikiaskan kepada harta benda, karena sama-sama merupakan hak milik. Dalam hal ini, budak dikiaskan kepada harta benda karena tidak banyak persamaannya dibanding dengan dikiaskan kepada orang merdeka. Sebagaimana harta, budak dapat diperjualbelikan, diberikan kepada orang lain, diwariskan, diwakafkan, dan sebagainya. Untuk selanjutnya ada pengertian istiqra'. Istiqra' adalah metode menarik suatu kesimpulan atau hukum yang diawali dari bagian khusus untuk dijadikan sebagai alat menarik kesimpulan atau hukum yang secara umum atau menyeluruh, berlaku bagi semua bagian-bagian khusus tersebut. Pembagian dalam istiqra' ada dua, yaitu istiqra' tam dan istiqra' naqis. Selanjutnya adapun pembagian istiqra'. Yang pertama, istiqra' hukum syariat. Istiqra' seperti ini dilakukan dengan meneliti teks Al-Quran dan As-Sunnah dengan melihat kepada ilat hukum seperti yang sudah tertera secara sahih dan dalam nas. Yang kedua, istiqra' terdapat beberapa dalil dalam hukum syariah yang mempunyai kesamaan ilat. Dari kesamaan ilat tadi, lantas kita akan mengambil suatu kesimpulan mengenai maqasid syariah. Baik, untuk selanjutnya ada kesimpulan dari beberapa materi yang tadi. Setelah ditemukannya indikator-indikator untuk menentukan suatu natijah, digunakanlah dua metode atau cara, yaitu qiyas dan istiqra'. Sebelum melakukan qiyas, harus diperhatikan beberapa rukun-rukunnya. Sedangkan qiyas dilihat dari bentuknya, dibagi kepada tiga macam, yaitu qiyas ilat, qiyas dalalah, dan qiyas shibah. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proporsi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Qiyas menurut bahasa yaitu menetapkan bagi sesuatu dengan apa yang semisalnya. Istiqra' adalah metode menarik suatu kesimpulan atau hukum yang diawali dari bagian khusus untuk dijadikan sebagai alat menarik kesimpulan atau hukum yang secara umum atau menyeluruh, berlaku bagi semua bagian-bagian khusus tersebut. Pembagian dalam istiqra' ada dua, yaitu istiqra' tam dan istiqra' naqis. Adapun pembagian istiqra', yang pertama, istiqra' hukum syariah. Istiqra' seperti ini dilakukan dengan meneliti teks Al-Quran dan As-Sunnah dengan melihat kepada ilat hukum seperti yang sudah tertera secara sahih dalam nas. Yang kedua, istiqra' terdapat beberapa dalil dalam hukum syariah yang mempunyai kesamaan ilat.
Dari kesamaan ilah tadi, lantas kita akan mengambil suatu kesimpulan mengenai maqasid syariah. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai materi silogisme induktif, qiyas, dan istiqra'. Mohon maaf jikalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.